Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk kali ini materi pertama kita adalah hidrokarbon. Apa kalian sudah mengetahui apa itu hidrokarbon? Baiklah, pada pertemuan kali ini Bu Uma akan menyampaikan teknik-teknik jitu. Bagaimana cara kita agar dapat cepat memahami tentang hidrokarbon. Oke, jadi hidrokarbon itu sangat banyak berada di sekeliling kita, seperti yang terlihat dalam slide. Itu adalah suatu agen minyak tanah. Nah, itu nanti kita akan bahas pada gas minyak bumi ya, minyak bumi. Jadi hidrokarbon, judul kita adalah hidrokarbon. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu hidrokarbon. Hidrokarbon adalah suatu senyawa yang terdiri atas hidrogen. Yang dimaksud di situ adalah H dengan simbol H, kemudian karbon. Jadi suatu senyawa yang mempunyai atom C hidrogen dan atom C karbon. Untuk memahami tentang hidrokarbon sebenarnya ada yang bisa kita lakukan, yaitu dengan mengidentifikasi unsur C, H, dan O dalam senyawa karbon dengan suatu percobaan. Nah, coba diamati gambar berikut. Itu ada batang korek api yang dibakar, ada roti tawar dibakar, ikan dibakar, dan juga daun dibakar. Coba lihat hasilnya. Korek api, roti tawar, ikan, dan daun adalah contoh benda yang mengandung atom C yang apabila dibakar secara tidak sempurna berubah warna dan bentuknya. Coba kita lihat korek tadi yang awalnya kayu akan berubah jadi abu. Bentuknya pun juga akan berubah, warnanya pun akan berubah. Sama halnya dengan roti tawar pun sama. Roti tawar juga akan berubah warna menjadi hitam. Ikan juga sama, apalagi daun pasti akan langsung menjadi hitam. Dari warnanya saja sudah nampak berubah. Nah, itulah yang bisa kita amati dari kehidupan sehari-hari, bahwa dari korek api atau gambar-gambar ini itu adalah suatu contoh peristiwa yang berhubungan dengan hidrokarbon dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita masuk ke kekhasan atom karbon. Atom karbon nanti akan Bu Uma sampaikan video mengenai apa sih kekhasan atom karbon. Jadi atom karbon itu atau bisa kita lihat sekarang, saya lihatkan videonya. Video terkait dengan kekhasan atom karbon. Adalah elektron pada kulit terluar. Kulit terluarnya C. Kita ulangi. Oke, baiklah, kita bahas tentang kekhasan atom karbon. Kekhasan atom karbon. Atom karbon, ada yang tahu berapa nomor atom dari atom karbon? C, simbolnya karbon, C dengan nomor atom berapa? C dengan nomor atom 6.
Bagaimana konfigurasinya? 2, 4. Bila ada konfigurasi ini seperti ini, maka dia termasuk dalam golongan berapa? Ini termasuk dalam golongan 4A yang mempunyai elektron valensi. Apa elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar. Kulit terluarnya C adalah 4. Maka elektron valensinya adalah 4 dan dia juga golongan 4A. Bagaimana struktur Lewis dari karbon dengan elektron valensi adalah 4? Struktur Lewis dari atom C adalah C. Karena dia mempunyai 4 elektron, kita tuliskan elektronnya 1, 2, 3, 4. Nah, C ini dia belum stabil karena dia belum memenuhi kaidah oktet. Bagaimana agar si atom C ini bisa stabil? Yaitu dengan menangkap, untuk stabil dengan menangkap empat elektron lainnya. Ini untuk menangkap elektron. Untuk stabil dia harus menangkap 4 elektron lainnya. Contohnya ada CH4. Bagaimana struktur Lewis dari CH4? C sebagai atom pusat di tengah hanya ada 4. 1, 2, 3, 4. C mempunyai elektron valensi 4, maka dia punya 4 elektron. Kemudian H itu nomor atomnya 1, maka dia hanya punya 1 elektron valensi. 1, 1, 1, 1. Ini nanti berikatan. Ini berikatan. Ini juga akan berikatan. Ini juga akan berikatan. Sama ini juga akan berikatan. Nah, C berikatan dengan H, berikatan dengan H, berikatan dengan H, berikatan dengan H. Ini sehingga C itu dapat mengikat 4 atom lain. Bila C itu mengikat, pertama ya, coba diingat, bila C itu mengikat atom H, atom C yang mengikat atom H, maka disebut sebagai senyawa hidrokarbon. Bila C mengikat H seperti ini, C mengikat H, maka disebut sebagai senyawa hidrokarbon. Kemudian kemampuan C untuk berikatan dengan sesama atom C berikatan dengan C, berikatan dengan C, ini nanti akan membentuk rantai karbon. Rantai karbon. Nah, ini. Jadi kemampuan atom C mengikat atau berikatan dengan sesama atom C itu nanti akan membentuk rantai karbon. Berdasarkan atom C yang berikatan dengan atom karbon lain dalam suatu rantai karbon dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Jadi berdasarkan atom C berikatan dengan atom C karbon lain membentuk rantai karbon ini, dia nanti akan dibedakan menjadi 4 jenis. Berdasarkan
atom C yang berikatan dengan atom karbon lain dalam suatu rantai karbon. Dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada atom C primer. Atom C primer. Yang kedua ada atom C sekunder. Atom C sekunder. Yang ketiga atom C tersier. Yang keempat ada atom C quaterner. Apa atom C primer, apa atom C sekunder, tersier, dan quaterner ini? Coba yang pertama misalnya atom C primer, yaitu atom C yang berikatan dengan satu atom C yang lain dalam suatu rantai. Contohnya, Pak, saya tuliskan dulu. Jadi contohnya misalnya ada C ini mengikat C satu lagi, ini ada 1C. Coba diperhatikan. Jadi di sini seperti yang dikatakan tadi bahwa atom C primer adalah atom C yang berikatan dengan satu atom C lain dalam suatu rantai. Jadi hanya mengikat satu atom C. Berarti ini yang di ujung, coba dilihat, ini yang di ujung ini dia akan mengikat satu atom C. Maka ini masuk dalam atom C primer. Kita tandai dengan satu bintang. Kalau C yang kedua, dia mengikat 1, 2, berarti dia mengikat 2 atom C. Ini kita tandai 2 bintang. Yang C ketiga, dia mengikat 1, 2, berarti sama 2 bintang. Yang ketiga, dia mengikat 1, 2, 3, maka ada 3 bintang. Selanjutnya
Ini dia C yang ini mengikat 1, 2, 3, 4, maka ada 4 bintang. Dan C yang ujung, C ini dia hanya mengikat 1 C, maka 1 bintang. C yang ini juga sama, hanya mengikat 1 C, 1 bintang. Ini juga 1 bintang. Ini mengikat C ini, maka ini juga 1 bintang. Kita kembali ke definisi dari atom C primer, yaitu atom C yang berikatan dengan satu atom C yang lain. Berarti yang hanya mengikat satu atom C dengan tanda bintang 1, maka dia merupakan atom C primer. Misalnya atom C primer kita tandai dengan angka 1. Atom C sekunder kita tandai dengan angka 2. Atom C tersier kita tandai dengan angka 3. Atom C kuarterner kita tandai dengan angka 4. Maka atom C primer dari soal ini, contoh ini, atom C primer nomor 1, atom C sekunder nomor 2, atom C tersier nomor 3, atom C kuarterner nomor 4. Jumlahnya untuk atom C primer kita hitung, yaitu dengan kode 1, 2, 3, 4, 5. Maka ada 5 atom C primer. Atom C sekunder berarti apa atom C sekunder? Atom C yang berikatan dengan 2 atom C lain. Atom C yang berikatan dengan 2 atom C yang lain dalam suatu rantai. Sehingga dari soal ini, untuk berapa jumlah atom C sekunder, yaitu 1, 2. Kemudian atom C tersier adalah atom C yang berikatan dengan 3 atom C lain. Yang berikatan 3 atom C lain adalah hanya 1. Kemudian yang kuarterner berarti 4 atom C lain, C yang mengikat 4 atom C lain. Berarti di sini ada 1 juga. Kalau kita jabarkan, misalnya ini kita beri urut, nomor urut, misalnya ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka nomor urutnya untuk atom C primer, untuk atom C primer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka nomor urutnya untuk atom C primer, untuk atom C primer adalah nomor 1. Kemudian nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Kemudian untuk atom C sekunder adalah nomor 4 dan nomor 5. Atom C tersier adalah nomor 3. Kuarternernya nomor 2. Baiklah, untuk penggolongan. Oke, kita kembali ke materi yang tadi. Sudah Bu menjelaskan terkait dengan kekhasan atom karbon. Selanjutnya yaitu ini sama. Jadi ini ada pertanyaan, berapa nomor atom karbon? Nomor atom karbonnya yaitu 6. Konfigurasinya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini nanti bisa dikerjakan. Coba dikerjakan, ditulis
dalam lembar kertas atau buku tulis, kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan di kelas JC Kimia. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan di atas sebelumnya tadi bahwa bagaimana terkait dengan kekhasan atom karbon. Ini penjelasannya tadi sudah, teorinya ada di sini, silahkan dilihat. Nanti filenya juga bisa Bu Uma kirim dalam bentuk PDF. Ini juga nanti tolong dikerjakan terkait dengan atom C primer, atom C sekunder, tersier, dan kuartener. Jadi ini ada soal, silakan dikerjakan di buku tulis, kemudian hasilnya silakan dikirim di kelas JC Bu Uma. Saya kira itu dulu untuk materi pertama kita. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.